teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Kali ini, mari kita berandai-andai. Bagaimana jika ternyata bumi ini tidak bulat, melainkan datar? Dan bagaimana jika di balik dinding es Antartika, tersembunyi dunia lain yang penuh dengan kehidupan yang belum pernah kita kenal? Mari kita jelajahi bersama dalam 5 perandaian penuh misteri. Bayangkan bumi ini bukan bola biru yang melayang di angkasa, bukan planet yang berputar mengelilingi matahari. Sebaliknya, bumi hanyalah sebuah cakram raksasa yang mengapung dalam kegelapan kosmos. Di tengah cakram, terdapat benua-benua yang kita kenal. Asia dengan hamparan luasnya, Afrika dengan gurun dan savanahnya, Eropa dengan kastil tuanya, hingga Amerika dengan hutan dan lembahnya. Semua terbentang di atas sebuah permukaan datar, seperti peta yang digelar. Lalu di sekeliling cakram itu menjulang dinding es raksasa, dingin, tinggi, tak terlewati. Itulah Antartika, bukan sekedar benua beku, tapi sebuah pagar yang menutupi dunia ini. Langit di atas kita pun bukan ruang tak terbatas, melainkan sebuah kubah transparan. Matahari dan bulan hanyalah lampu raksasa yang berputar di atas kubah itu, memberi siang dan malam bagi manusia. Inilah gambaran dunia datar. Dan pertanyaan terbesar pun muncul. Jika benar ada dinding es yang mengelilingi bumi, apa yang ada di baliknya? Peradaban manusia yang hilang. Bayangkan sebuah bangsa yang tidak tercatat dalam sejarah. Mereka hidup jauh sebelum Mesopotamia, sebelum Mesir, sebelum semua peradaban yang kita kenal. Mereka bukan bangsa biasa. Mereka adalah manusia dengan kecerdasan luar biasa, penguasa teknologi yang bahkan lebih maju dari kita sekarang. Ketika dunia luar sibuk berperang, membangun kerajaan lalu menghancurkannya, bangsa ini memilih jalan berbeda. Mereka mundur, menyembunyikan diri di balik dinding es Antartika. Di sana, mereka membangun kota-kota dari kristal. Dinding rumah mereka berkilauan, menyerap cahaya dari matahari kecil yang bersinar di balik kubah. Energi mereka bukan listrik dan bukan pula nuklir, melainkan energi murni yang bersumber dari inti bumi. Jalan-jalan mereka melayang di udara, kendaraan mereka meluncur tanpa roda. Anak-anak mereka tidak belajar dengan buku, melainkan dengan perangkat yang bisa langsung menyalurkan pengetahuan ke dalam pikiran. Mungkin mereka adalah sisa bangsa Atlantis yang hilang. Mungkin merekalah yang dulu membangun monumen raksasa di dunia kita, lalu menghilang ketika dunia luar jatuh ke dalam kehancuran. Mereka menutup pintu bagi manusia modern. Bagi mereka, kita terlalu serakah, terlalu haus perang. Itulah sebabnya mereka bersembunyi di balik es. Bangsa raksasa. Bayangkan, di balik dinding es ada sebuah lembah luas. Tanahnya subur, udaranya sejuk, pohonnya menjulang setinggi gunung, dan di sana hidup bangsa raksasa. Tubuh mereka 4-6 meter tingginya. Kulit mereka tebal, mata mereka menyala bagai api. Setiap langkah mereka membuat tanah bergetar. Mereka hidup dalam kerajaan besar dengan istana dari batu hitam. Tangannya mampu mengangkat bongkahan batu yang tak sanggup dipindahkan ribuan manusia. Mungkin merekalah yang dulu membangun piramida. Merekalah yang menancapkan batu raksasa di Stonehenge. Merekalah yang meninggalkan patung-patung misterius di Pulau Paskah. Dan setelah itu, mereka kembali ke tanah asal mereka, jauh di balik es Antartika. Bayangkan jika suatu hari, bangsa raksasa itu kembali muncul. Apa yang akan mereka lakukan pada kita? Apakah mereka akan menolong?
atau justru menguasai. Makhluk reptil. Mari kita berandai-andai lagi. Bagaimana kalau di balik es ada makhluk berwujud reptil? Bukan hewan biasa, tapi makhluk yang berjalan tegak seperti manusia, dengan kulit bersisik dan mata tajam berwarna kuning. Mereka hidup di dalam gua-gua luas yang diterangi kristal bercahaya. Sungai hangat mengalir di bawah tanah, memberi mereka sumber makanan dan minuman. Mungkin mereka memiliki sayap kecil yang bisa membuka lipatan tubuh mereka. Mungkin mereka bisa menyemburkan api atau racun. Mungkin juga mereka hidup dalam masyarakat yang teratur dengan raja dan ratu reptil yang memimpin. Bayangkan, jika sesekali mereka menyeberang keluar, masuk ke dunia manusia, menyamar, lalu kembali ke tanah mereka. Betapa menakutkannya jika ternyata sebagian rahasia sejarah kita berasal dari campur tangan makhluk ini. Dunia paralel dengan hewan asing. Apa jadinya jika di balik Antartika bukan hanya ada makhluk cerdas, tapi juga hewan-hewan asing yang tak pernah kita bayangkan? Bayangkan padang rumput yang dipenuhi makhluk raksasa. Seekor burung dengan sayap selebar pesawat, terbang rendah, menimbulkan badai dengan kepakan sayapnya. Seekor mamalia berbulu tebal, tapi punya tanduk bercahaya yang bisa menyala di kegelapan. Seekor serangga seukuran kuda, tubuhnya berkilauan, bisa berkomunikasi lewat cahaya. Dan di samudera tersembunyi, mungkin ada monster laut yang selama ini hanya muncul dalam legenda. Kraken dengan tentakel sepanjang kapal, atau naga laut yang bisa meluncur dari ombak. Semua hidup di dunia paralel itu tersembunyi dari kita, berkembang tanpa campur tangan manusia. Portal menuju dimensi lain. Dan inilah perandaian paling misterius. Bagaimana jika Antartika bukan sekedar dinding es, tapi sebuah gerbang menuju dimensi lain? Bayangkan sebuah celah besar yang terbuka di antara bongkahan es. Dari celah itu, cahaya aneh keluar, berwarna biru kehijauan, berputar seperti pusaran air. Siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan kembali sama. Di seberang portal itu, hukum fisika berbeda. Langitnya berwarna ungu, air mengalir ke atas, gravitasi terasa ringan, dan waktu tidak berjalan sama. Makhluk yang hidup di sana tidak punya tubuh padat. Ada yang berbentuk cahaya, ada yang berupa kabut, bahkan ada yang bisa masuk ke pikiran manusia. Mungkin portal itu sudah lama dijaga. Mungkin alasan tidak semua orang bisa pergi ke Antartika adalah karena ada sesuatu yang ingin disembunyikan di sana. 5 perandaian tadi mungkin hanya imajinasi semata, tapi tidak ada yang tahu kalau semua itu ternyata nyata. Siapa tahu kita adalah makhluk selanjutnya yang akan menepi ke balik es Antartika. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.